pada materi pelatihan kali ini saya akan membawakan materi mengenai analisa stabilitas lereng pseudostatik ya pada tubuh bendungan tentunya. Nah, sebagai awal maka kita harus punya tujuan ketika kita akan menerima materi, yaitu dengan tujuan pembelajaran khusus. Di sini ada 7 pembelajaran khusus tujuannya. Pertama adalah mampu menjelaskan mengenai kekuatan geser tanah, kemudian mampu menjelaskan penentuan parameter kuat geser dan tekanan air pori. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjelaskan pemilihan koefisien gempa. Keempat adalah mampu menjelaskan stabilitas pseudostatik. Dan kelima adalah mampu menjelaskan penentuan alihan menggunakan cara Maksidi dan Sid. Selanjutnya adalah mampu menjelaskan stabilitas dan penanggulangan dari rim, waduk, dan tubuh bendungan. Dan terakhir adalah mampu menjelaskan deformasi pada bendungan urukan. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran atau materi yang diberikan pada saat ini ya. Nah, sedangkan untuk pokok bahasan juga ada 7 secara singkat. Yang pertama adalah mengenai kekuatan geser tanah, kemudian tekanan air pori, lanjut ke metode koefisien gempa, kemudian stabilitas pseudostatik ya, juga penentuan alihan menggunakan Maksidi and Sid. Kemudian lanjut dengan stabilitas tubuh bendungan pseudostatik tadi, maksud saya stabilitas tubuh bendungan dan rim waduk. Dan terakhir adalah deformasi pada bendungan urukan ya. Nah, materi pembahasan tentu mengacu pada apa yang sudah saya sebutkan tadi ya, yaitu kekuatan geser, tekanan air pori, kemudian pemilihan koefisien gempa, analisa stabilitas, kemudian alihan permanen, stabilitas rim waduk, serta deformasi pada bendungan urukan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, maka kita ingat kembali bersama-sama ya mengenai berbagai jenis bendungan tipe urukan ya. Jadi ada bendungan urukan homogen, ada tipe bendungan urukan sonal, dan tipe bendungan urukan batu dengan membran ya. Nah, masing-masing Bapak Ibu semuanya dapat melihat secara detail nanti pada slide ya. Kemudian juga ada di dalam modul. Nah, nanti kalau pada saat kita ada acara tatap muka, rencana tatap muka, dapat ditanyakan secara langsung apabila ada yang tidak mengerti. Karena masing-masing tipe bendungan tersebut tentu ada perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya juga baik dan buruknya ya. Nah, yang pertama, bab pertama kita sama-sama akan membicarakan mengenai kekuatan geser tanah. Ya. Mengapa kekuatan geser tanah? Karena kekuatan geser tanah ini mempunyai peranan yang penting di dalam menentukan stabilitas dari tubuh bendungan. Ya. Apabila kuat gesernya itu buruk, tentu stabilitas atau faktor keamanannya akan kecil. Tetapi apabila kekuatan gesernya baik, maka faktor keamanannya akan cukup besar dan lebih dari minimum, sehingga konstruksi akan stabil. Ya. Nah, untuk metode analisa tegangan, ya, yang kita pelajari dalam item atau bab kekuatan geser tanah ini ada 2, yaitu metode kuat geser efektif dan metode kuat geser total ya. Nah, analisa dengan kuat geser efektif itu memperhitungkan perubahan tekanan air pori selama konstruksi dan merupakan fungsi dari waktu ya. Jadi pengukuran tekanan air pori terkait dengan kekuatan geser fungsi waktu itu sangat sulit untuk memperoleh nilai yang tepat ya. Oleh karena itu nanti mungkin kalian pernah mendengar bahwa ada dipasang instrumentasi pisometer. Nah, itu untuk memberikan gambaran pada kita sejauh mana perubahan besarnya tekanan air pori dari fungsi waktu ya. Jadi kalau tekanan atau metode kuat geser efektif memperhitungkan besarnya tekanan air pori yang berubah fungsi waktu, sedangkan yang kedua adalah metode kuat geser total. Nah, metode kuat geser total itu adalah metode kuat geser di mana tidak memperhitungkan ya tekanan air pori dalam uji laboratorium yang mendekati kondisi lapangan. Nah, sebelum kita juga masuk untuk mempelajari kuat geser baik efektif maupun total, maka kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb. Ya, di sini dalam kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb ya, di mana sumbu horizontal menunjukkan sigma atau tegangan normal, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan tegangan geser atau tau ya. Nah,
tau F di dalam slide itu menunjukkan besarnya tegangan geser ya, yang selubung keruntuhannya dinyatakan oleh suatu garis linier di sini ya, garis linier, di mana perpotongan garis linier dengan vertikal itu menunjukkan besarnya nilai kohesi. Jadi seperti kita tahu bahwa parameter kuat geser itu ada dua ya. Yang pertama adalah kohesi dan yang kedua adalah sudut geser dalam. Kohesi itu apa? Kohesi itu adalah daya lekat antar butir ya, antar butir dengan materi yang sama. Kalau materinya berbeda namanya adesi. Nah, kalau sudut geser dalam itu adalah sifat saling mengunci antar partikel. Jadi si tanah ini selain dia punya sifat saling lekat antar partikel yaitu kohesi, dia juga punya sifat saling mengunci yaitu sudut geser dalam. Nah, kedua parameter tanah tersebut menunjukkan kekuatan geser tanah. Sehingga kalau C-nya besar, V-nya besar, berarti kuat gesernya besar. Tapi kalau C-nya kecil, V-nya kecil, berarti pasti kuat gesernya pun akan kecil. Dan kita harus ingat bahwa kekuatan geser itu punya peranan penting dalam menentukan stabil atau tidaknya suatu tubuh bendungan. Ya. Nah, di sini ada grafik dari lingkaran Moore ya, pada pengujian drain pada tanah normally consolidated. Jadi ada, kalau lempung tanah butir halus itu mengalami penurunan ya akibat peristiwa konsolidasi, di mana peristiwa konsolidasi adalah keluarnya udara dan air dari dalam pori-pori akibat pembebanan dalam jangka waktu yang lama ya. Dia mengalami penurunan konsolidasi. Nah, yang mengalami penurunan konsolidasi itu tanah butir halus dan ada dua kondisi. Pertama adalah normally consolidated dan yang kedua adalah over consolidated. Apa yang dimaksud dengan normally consolidated? Yaitu tanah atau tanah lempung khususnya, di mana dia belum pernah menerima beban lebih besar dari saat sekarang. Ya. Sedangkan kalau over consolidated adalah tanah lempung yang dia dulunya pernah menerima beban lebih besar dari hari ini. Nah, kalau kedua jenis tanah tersebut, yang satu over dan satu normally, kemudian kita lakukan suatu uji, di sini uji drain ya, pada normally consolidated contohnya dan over consolidated, maka akan terdapat perbedaan grafik ya. Pada normally consolidated kita lihat di sini bahwa selubung longsor memotong titik 0 yang berarti nilai kohesinya sama dengan 0, sedangkan untuk over consolidated dia memotong sumbu vertikal yang berarti dia punya suatu nilai kohesi ya, seperti itu. Nah, untuk penentuan kuat geser maka kita harus pahami juga atau pahami secara mendalam ya, apa yang dimaksud dengan tegangan total dan tegangan efektif yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Tegangan total sudah dikatakan tidak memperhitungkan tekanan air pori dan ditunjukkan oleh hubungan antara tau dan sigma atau tegangan geser dan tegangan normal adalah tau sama dengan C ditambah sigma tangens V ya, di mana tau adalah tegangan geser, C-nya kohesi, sigma adalah tegangan normal dan V adalah sudut geser dalam. Sehingga tegangan geser atau kekuatan geser yang dipunyai oleh tanah besarnya adalah tau sama dengan C ditambah sigma sama V. Di situ kita tidak lihat adanya parameter tekanan air pori. Itulah sebabnya dikatakan bahwa sistem tegangan total tidak membicarakan atau tidak memperhitungkan besarnya tegangan air pori. Nah, kalau tegangan efektif kita membicarakan mengenai fluktuatif atau perubahan tekanan air pori, sehingga persamaan menjadi berubah ya, berubahnya hanya sedikit, di mana sigmanya sekarang menjadi sigma min U, di mana U adalah tekanan air pori ya, atau tegangan air pori. Nah, persamaan untuk tegangan sistem tegangan efektif dinyatakan dengan tau sama dengan sigma min U tangens V, di mana sigma min U itu sama dengan sigma aksen ya. Kalau aksen kita pakai efektif biasanya. Jadi tau aksen sama dengan C aksen ditambah sigma aksen tangens V aksen. Jadi kata-kata aksen di situ menunjukkan dia efektif atau kekuatan geser dari tanah yang dipengaruhi oleh besarnya tekanan air pori ya. Nah, sigma aksen itu besarnya sigma min U. Ya, sigma min U itu menjadi sigma aksen, sehingga kita dapat juga mengatakan bahwa persamaannya itu menjadi tau aksen sama dengan C aksen ditambah sigma min U tangens V aksen, di mana sigma min U-nya sama dengan sigma aksen ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana kita bisa menganalisa stabilitas menggunakan sistem tegangan total, tapi ada kalanya kita harus menggunakan sistem tegangan efektif. Kapan nanti kita lihat setelah slide berikutnya ya. Nah,
Untuk penentuan parameter desain ya dalam stabilitas itu, kita harus melihat atau bergantung pada kondisi bendungan ya. Kondisi bendungan kita kenal ada 4. Yang pertama adalah kondisi masa konstruksi, yang kedua adalah kondisi masa langgeng, kemudian yang ketiga adalah operasional, saat operasional ya. Kemudian seperti sudden drawdown, surut cepat ya, ketika operasional kan ya, fluktuasi muka air waduknya kan turun ya. Nah, kemudian terakhir adalah kondisi darurat. Nah, dari kondisi tersebut maka kita bisa menentukan mana yang bisa kita analisa menggunakan metode tegangan efektif dan mana yang kita lakukan berdasarkan metode tegangan total ya. Nah, tentu ketika kita menghitung baik menggunakan tegangan normal, tegangan efektif maupun tegangan total, kita membutuhkan parameter ya, parameter tanah untuk menghitung stabilitas dari tubuh bendungan. Nah, parameter desain tersebut yang pertama adalah berat isi atau berat volume ya. Kita biasa sebut gamma N ya, gamma normal atau biasanya gamma saja ya. Atau berat volume jenuh kita juga membutuhkan ya, yaitu berat isi jenuh atau saturated, volume weight saturated ya. Kemudian Kemudian C itu kohesi ya. Kalau dia dalam sistem tegangan total kita katakan C kohesi saja, tapi kalau dalam sistem tegangan efektif kita katakan C aksen. Kemudian yang keempat adalah sudut geser dalam. Sudut geser dalam ini bisa V aksen. Kalau kita gunakan nilai V berarti kita berhitung berdasarkan sistem tegangan total, dan kalau kita mengatakan atau membutuhkan V aksen itu kalau kita menghitung stabilitas menggunakan sistem tegangan normal ya. Selain itu juga koefisien permeabilitas ya. Jadi kita harus tahu koefisien permeabilitas karena kaitannya nanti dengan phreatic line ya, yaitu garis aliran paling atas kita sebut garis phreatic pada tubuh bendungan yang mempunyai kontribusi besar terhadap stabilitas atau besarnya faktor keamanan yang dihasilkan ya. Nah, jenis pengujian ya untuk menentukan kuat geser, kalau seperti gamma ya, gamma N, gamma sat itu kan kita pengujian berat isi biasa ya. Nah, kalau untuk menentukan C dan V yaitu kohesi dan sudut geser dalam, baik C maupun C aksen atau V dan V aksen, kita punya pengujian-pengujian tertentu ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah triaksial, kemudian direct shear ya, direct shear itu kuat uji geser langsung. Kemudian ada unconfined compression strain atau UCS. Kemudian ada juga untuk residual itu ada reversal shear box ya. Nah, contohnya triaksial misalnya atau juga direct shear. Pada saat kita melakukan uji itu uji triaksial dan direct shear ya. Jadi salah satu bisa kita pilih, tapi biasanya kita menggunakan triaksial ya, karena itu kita lebih mempercayai dari hasil pengujiannya. Ada 4 kondisi ya. Kondisi pertama adalah uji terkonsolidasi, uji atau UU, unconsolidated undrained, atau uji tidak terkonsolidasi dan tidak terdrainase. Ya, di sini tentu kita berada dalam sistem tegangan total karena tidak diukur tekanan air pori pada uji UU atau orang bilang UU, unconsolidated undrained. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi CU atau consolidated undrained, yaitu uji terkonsolidasi tapi tidak terdrainase. Nah, pada uji ini kita bisa memperoleh nilai C aksen, V aksen, ya. Nah, setelah itu uji yang ketiga adalah uji terkonsolidasi terdrainase, ya, atau CD, consolidated drain, ya. Nah, di sini memerlukan pengujian waktunya cukup lama, ya, karena kita harus menjaga pada saat terakhir pengujian itu tekanan air pori atau tegangan air pori tidak boleh berubah. Jadi sedikit-sedikit ya, sedikit terdrainasenya itu sedikit-sedikit membutuhkan waktu yang lama. Ya, ini jarang dipakai, tetapi kalau mau pakai lebih baik. Ya, nah sebagai gantinya biasanya kalau CD itu diganti dengan CO sudah ya lumayan lah, itu cukup ya.
Kemudian yang keempat adalah parameter saat gempa ya. Jadi kita menggunakan uji beban triaksial siklik atau CTX ya, digunakan pada saat gempa triaksial dynamic biasanya kita kenalnya ya. Tetapi secara umum biasanya kita hanya menggunakan triaksial saja sih biasanya secara umum ya. Bisa UU, bisa CU tergantung kepada kebutuhan yang kita perlukan. Nah, pada uji terkonsolidasi, tidak terkonsolidasi dan tidak terdrainase, tadi sudah saya katakan bahwa tidak diukur tekanan air pori, ya, sehingga kita hanya memperoleh nilai C dan V saja. Nah, itu digunakan pada saat perhitungan stabilitas after construction, ya. Jadi begitu konstruksi selesai, maka belum terjadi disipasi, asumsinya belum terjadi disipasi air pori, maka masih bisa kita menggunakan tegangan total ya. Andaikan misalkan kita ujinya UU ya, tapi kita ingin tahu juga bagaimana kalau dia misalkan dianalisa menggunakan perhitungan pengaruh tekanan air pori ya. Nah, sekarang dengan menggunakan software yang baru ya, kita bisa mengenerate tegangan efektif menggunakan software yang baru dengan memasukkan nilai permeabilitas ya. Permeabilitas nanti kita bisa tahu periatik lainnya, maka dari situ akan keluar C aksen dan V aksen ya. Nah, untuk uji CU consolidated undrained itu dilakukan atau digunakan parameternya kalau kita mau menghitung stabilitas di mana konstruksi sudah berdiri beberapa lama. Ya, jadi sudah terjadi konsolidasi tapi belum selesai ya, sudah terkonsolidasi tapi air belum terdisipasi semua ya. Jadi kita pakai consolidated undrained ya, sehingga kita memperoleh nilai C aksen, V aksen ya. Dan untuk CD tadi saya sudah singgung, CD itu consolidated drain, jadi kita harus membiarkan pada saat pengujian sampel benar-benar terkonsolidasi. Dari mana kita tahu bahwa konsolidasi sudah selesai dari sampel itu? Kita tahu apabila nilai tegangan air porinya sudah 0. Ya, berarti dia sudah tidak ada airnya, konsolidasi sudah selesai. Nah, itu adalah kondisi di mana uji consolidated drain dan itu membutuhkan waktu yang lama. Ada kalanya memang kita butuhkan, namun demikian kita kalau dalam kondisi yang artinya nggak terlalu lama gitu ya, harus diburu-buru misalkan gitu. Ya sudah, pakai CU juga sudah cukup ya. Nah, tadi sudah saya katakan ada 4 pengujian tadi ya. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa melihat di slide ini ada alat uji triaksial ya. Nah, nanti bagaimana alat uji triaksial tersebut ya, itu yang jelas dalam setiap pengujian itu ada 2 tahap pembebanan ya. Pembebanan pertama adalah pemberian tegangan normal ya. Nah, kemudian tahap kedua pemberian tegangan geser. Apa bedanya triaksial dengan direct shear? Ya, kalau direct shear itu terjemahannya uji geser langsung. Berarti pada tahap kedua saat kita memberikan gaya geser atau kita berikan tegangan geser itu yang sesungguhnya kita memang akan menggeser pelat direct shear itu sehingga tergeser gitu ya. Jadi dia failure tanahnya. Tapi kalau triaksial, pembebanan kedua itu sebetulnya sama-sama kita kasih tegangan normal juga dari atas gaya normal ya. Nah, nanti bisa dipelajari lebih detail mengenai uji triaksial dan direct shear ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ya buka-buka sedikit lah. Karena kalau saya terangkan sekarang secara detail, waktunya nggak mencukupi ya. Dan kita yang akan utama adalah membicarakan soal stabilitas, analisa stabilitas pseudostatik ya. Nah, kemudian kalau kita punya data banyak ya, kan kita kalau ketika melakukan konstruksi ya, pelaksanaan konstruksi, kita kan ngambil tuh beberapa contoh tanah ya. Setiap 20.000 meter kubik diambil contoh tanah misalkan ya, seperti itu. Maka kita akan punya banyak sekali contoh tanah. Nah, satu contoh tanah atau satu lokasi kita harus punya 3 sampel kan untuk triaksial ya. Nah, sehingga sampel kan banyak banget dan hasilnya kan akan banyak ya. Jadi dari satu pengujian kita butuh 3 sampel. Kenapa butuh 3 sampel? Supaya bisa tergambar selubung longsor
Nah, dalam setiap sampel itu kan dilakukan pengujian. Nah, setiap sampel juga punya sigma 1 dan sigma 3. Ya, sampel 1 punya sigma 1 dan sigma 3 dari hasil triaksial. Sampel 2 punya sigma 1, sigma 3. Sampel 3 punya sigma 1 dan sigma 3. Nah, ini banyak banget nih datanya. Jadi yang mau saya pilih untuk desain menghitung stabilitas after construction itu yang mana? Ya. Nah, supaya bisa mewakili seluruh sampel, maka kita gunakan diagram PQ atau stress path, ya, di mana sumbu horizontal menunjukkan besarnya setengah dari sigma 1 plus sigma 3, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan besaran sigma 1 min sigma 3, ya. Nah, nanti titik-titiknya akan banyak karena setiap sampel punya nilai kan, ya. Titik-titiknya nanti banyak terkumpul dan kita tarik garis. Nah, itulah garis selubung longsornya, ya. Nah, itu kita sebut dengan diagram PQ. Nanti kalau selubung longsor sudah diperoleh, maka bukan berarti bahwa garis yang memotong sumbu vertikal itulah C-nya, ya, atau sudut yang dibentuk oleh selubung longsor itu adalah sudut geser dalam V-nya, tidak. Tapi kita harus mengembalikan, ya, dimana kalau V aksen yang sesungguhnya itu adalah sinus dari tangen sudut yang tergambar di selubung longsor, ya. Sedangkan kalau C yang kita butuhkan adalah, atau katakanlah C aksen adalah sama dengan yang tadi itu C-nya dibagi dengan kosinus dari sudut yang dibentuk oleh selubung longsornya, ya. Bisa kita lihat pada gambar ini, ya, gambar ini. Jadi mana yang C, mana yang V. Karena kalau kita nggak pakai diagram PQ, begitu selubung longsor motong sumbu vertikal, itulah C-nya, gitu kan, ya. Kemudian sudut yang dibentuk oleh selubung longsor itulah V-nya. Itu kalau kita tidak menggunakan diagram PQ, ya. Tapi kalau kita menggunakan diagram PQ, maka selubung longsor yang memotong sumbu vertikal itu nggak langsung C-nya. Harus Anda kembalikan ke C yang sesungguhnya, ya, seperti bisa dilihat pada slide ini. Nah, ini adalah uji kuat geser langsung yang tadi saya sudah singgung, ya. Nah, ini adalah bagannya supaya di sini bisa terlihat jelas bahwa dia terdiri atas dua, ya, dua atas dan bawah. Begitu diberikan tegangan geser, nah dia akan betul-betul tergeser, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah uji UCS, ya, unconfined compression strength, ya, atau uji kuat tekan bebas, ya. Nah, di sini ada contoh grafiknya hasil dari UCS, ya, di mana tegangan atau sumbu horizontal itu menunjukkan regangan aksial, ya, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan tegangan aksial. Jadi puncaknya di mana, maka dia failure di situ, ya. Nah, nanti kita gambarkan, kemudian lingkaran Mohrnya kita buat sehingga kita bisa tahu bahwa sudut geser dalamnya berapa, ya, C-nya berapa maksud saya, ya. Nah, yang terakhir itu adalah apabila suatu konstruksi sudah pernah mengalami, ya, material misalnya pernah mengalami kelongsoran, ya. Kemudian kita ingin tahu berapa sih CV-nya. Nah, tanah yang sudah pernah mengalami longsoran, ya, berarti dia sudah kekuatannya tidak puncak lagi, bukan peak lagi, ya, maka dia sudah mengalami penurunan. Tapi kita ingin tahu berapa sih? Nah, itu kita gunakan alat uji geser bolak-balik namanya, atau reversal shear box, ya, seperti itu. Nah, tadi saya sudah singgung mengenai tekanan air pori, ya. Nah, untuk tekanan air pori ini kita ingin nanya, kenapa sih harus diketahui, ya? Nah, kenapa harus diketahui? Karena tegangan geser atau kekuatan geser maksudnya akan turun seiring dengan naiknya tekanan air pori, ya. Jadi kalau kandungan airnya banyak, ya, maka si tanah itu kan kekuatannya menjadi berkurang, ya. Nah, untuk mengetahui besarnya tekanan air pori yang terdapat pada bendungan, kita bisa melakukan 5 buah cara, ya. Yang pertama adalah metode garis freatik, ya. Kita gambarkan garis freatiknya. Tentu menggambarkan garis freatik itu ada caranya, ya. Nanti kita bicarakan, yaitu cara Casagrande, ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, ya. Kemudian yang kedua metode flownet atau jaring arus atau jaring aliran, ya. Bisa juga dengan metode numerik atau metode HIF, dan yang paling baik adalah pengukuran langsung di lapangan berdasarkan hasil bacaan pisometer, ya. Nah,
Di sini saya berikan tabel ya, berisi metode-metode serta prosedur mana saja yang digunakan sesuai dengan kegunaannya ya. Jadi ada metode garis freatik, ada grafis dengan jaring alir ya, kemudian model analog menggunakan resistor listrik. Itu dulu tuh saya pernah mengalami dengan listrik ya, atau dengan numerik ya, elemen hingga ya, finite element ya, itu estimasi tekanan air pori bisa kita lakukan menggunakan software ya. Dan yang terbaik sudah saya katakan tadi tentu berdasarkan hasil bacaan pisometer ya. Hasil bacaan pisometer berapa kita plot pada tubuh bendungan ya. Kemudian kita tarik garis freatiknya. Maka dari situ apabila kita gambar lingkaran longsornya, kita bisa tahu berapa besar tegangan air pori ya yang ada dalam bidang longsor, sehingga kita bisa tahu berapa kekuatan geser tanah existingnya ya. Nah, ini contoh beberapa gambar jaring arus ya, atau flow net, garis aliran ya. Yang di atas itu untuk kondisi surut cepat ya, kondisi surut cepat pada bendungan sonal, sedangkan yang di bawah adalah flow net dan tekanan air pori pada kondisi langgeng ya. Di situ ada 3 buah pisometer, dapat dilihat bagaimana cara membacanya ya. Jadi yang mana sih yang namanya tegangan air pori itu? Oh, yang ini terbaca nanti dari hasil pisometer, sehingga kita bisa memplot garis aliran tertinggi. Di sini kita lihat ada berapa garis aliran, ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 1, 2, 3 garis aliran yang ditunjukkan dengan garis yang tebal ya, yang menyambung. Kemudian ada juga yang strip-strip ya. Nah, itu kalau garis aliran ya, itu menunjukkan garis di mana air lewat dari hulu ke hilir ya. Nanti ada garis ekipotensialnya. Garis ekipotensial adalah garis yang menunjukkan potensial yang sama dari setiap titik pada setiap garis ekipotensial, di mana garis aliran dan garis ekipotensial tersebut berpotongan saling tegak lurus membentuk jaringan flow net ya, seperti itu. Nah, itu sedikit mengenai refreshing tekanan air pori ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisa stabilitas pseudostatik ya. Nah, tentu kenapa disebut pseudostatik? Nah, kalau yang biasa tanpa gempa kita namanya analisa stabilitas statik ya. Nah, negara kita ini negara gempa, artinya hampir seluruh daerah dilalui gempa kecuali mungkin Kalimantan ya. Kalimantan kalau ada mungkin kecil gitu. Sehingga kita harus menghitung stabilitas tubuh bendungan apabila terdapat gempa ya. Nah, di sini di dalam menganalisa stabilitas pseudostatik kita butuh berapa koefisien gempanya ya, berapa koefisien gempanya. Nah, jadi pemilihan koefisien gempa ini punya tujuan, yaitu memperoleh koefisien gempa ya, agar kita mengetahui dalam menghitung analisis stabilitas pseudostatik ya. Ada 4 cara menentukan pemilihan koefisien gempanya. Pertama adalah metode berdasarkan pengalaman. Artinya pengalaman itu bukan tanpa dasar ya. Jadi kita punya data-data. Biasanya misalkan daerah mana dengan kejadian gempa berpuluh beratus tahun yang lalu biasanya berapa ya, kita punya konturnya ya, kita buat ya. Kemudian yang kedua kita petakan ya, kita punya peta gempa misalnya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan cara probabilistik ya. Yang ketiga adalah dengan cara koefisien gempa, jadi pengalaman, probabilistik, koefisien gempa, kemudian berdasarkan koefisien gempa termodifikasi. Jadi koefisien gempa itu ada yang dalam analisa stabilitas pseudostatik, tapi ada juga yang pseudostatik termodifikasi ya. Nah, kenapa sampai ada yang termodifikasi? Nah, nanti kita bicarakan ya. Nah, untuk evaluasi penentuan gempa ya, maka kita harus melihat kondisi bendungan atau waduk ya yang sudah ada. Itu bisa diperoleh dari pertama gempa desain maksimum atau OBE ya. MDE, Maximum Design Earthquake. Yang kedua adalah gempa dasar operasi atau OBE, Operating Based Earthquake ya. Kemudian bisa juga dari kondisinya kita ingin tahu misalkan gempa imbas ya. Gempa imbas itu saat terjadi pengisian misalkan ya, kemudian terjadi retakan misalkan di dasar waduk sehingga ada guncangan gitu ya.
mau melepas energi ya. Nah, itu namanya RIE atau gempa imbas, yaitu Reservoir Induced Earthquake. Jadi ada ada imbasnya saat pengisian ya. Walaupun itu boleh dikatakan jarang terjadi karena kita sudah tentu mencari lokasi ya sebagai dasar waduk itu batuan yang cukup kuat ya, lebih kuat atau lebih besar kemampuannya dalam dibandingkan tinggi maksimum air yang nanti akan dia tampung ya. Kemudian ada lagi pada proses CMCE ya, yaitu kasus gempa boleh jadi maksimum penentu ya. Jadi CMCE itu Controlling Maximum Credible Earthquake ya. Itu bila terjadi kerusakan pada bendungan yang cukup besar ya, di bendungan harus tetap dalam batasan keamanan ya, dapat ditoleransi tapi tidak terjadi bencana banjir. Jadi ada 4 kondisi ya, OBE, kemudian MDE, kemudian RIE, kemudian satu lagi CMCE ya. Tapi biasanya yang kita pakai itu adalah 2, yaitu OBE dan MDE ya. Nah, pada beban gempa ya dalam penyiapan desain bendungan tadi saya sudah katakan, untuk yang pertama gempa dasar operasi atau OBE ya, Operating Base Earthquake. Apa itu? Yaitu tingkat gempa yang menimbulkan goncangan tanah atau ground motion, goncangan tanah ya, pada lokasi bendungan dengan kemungkinan 50% tidak terlampaui selama 100 tahun. Ya. Nah, berdasar definisi tersebut maka OBE ditetapkan secara probabilistik, yaitu berdasar terhadap kala ulang 50 sampai 100 tahun ya. Tergantung kelas risiko. Jadi kalau kita mau menganalisa itu kita harus tahu kelas risikonya ya, kemudian kapasitasnya ya. Beberapa risiko-risiko yang harus kita tinjau nanti saya sebutkan di belakang ya. Dan pada analisa terhadap OBE itu bendungan tidak boleh mengalami kerusakan sama sekali ya. Nah, yang kedua adalah MDE ya, Maximum Design Earthquake atau gempa desain maksimum. Yaitu apa? MDE adalah tingkat gempa yang menimbulkan goncangan terbesar di lokasi bendungan yang akan dipakai untuk penyiapan desain ya. Nah, kala ulangnya berapa? Kala ulangnya itu berkisar dari 1000 sampai 10.000 tahun, tergantung dari faktor risiko ya. Nah, pada gempa MDE bendungan boleh mengalami sedikit kerusakan ya, small damage lah ya. Tetapi bendungan Urugan ya, dia tidak merubah atau mempunyai efek yang berat terhadap fungsi ya. Jadi cuman kerusakan sedikit sih boleh ya. Dan penurunan yang terjadi ya, kalau nanti terjadi penurunan akibat gempa itu tidak boleh lebih dari 0,5% jagaan atau setengah dari tinggi jagaan, alias 50% dari tinggi jagaan atau 50% dari freeboard ya. Nah, dan yang ketiga yang mungkin nanti diperlukan adalah gempa imbas waduk ya, yaitu Reservoir Induced Earthquake ya, yaitu gempa bumi yang terjadi akibat pengisian waduk yang tadi saya katakan ya, yang mengakibatkan tingkat goncangan permukaan maksimum di lokasi bendungan. Jadi si batuannya tidak sampai pecah, tapi dia terguncang, tidak sampai retak ya. Jadi goncangan permukaan maksimum di lokasi bendungan ya, kan menjalar dari bawah ke atas, maka di atas dia makin terasa goncangannya ya. Gempa RIE atau Reservoir Induced Earthquake itu hanya diperhitungkan bagi bendungan yang memiliki tinggi lebih dari 100 meter ya, atau tampungan lebih dari 500.000 meter kubik ya. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja ya yang diperlukan untuk evaluasi keamanan terhadap beban gempa ya. Pertama itu adalah tingkat bencana gempa di lokasi bendungan ya. Kalau memang zonanya tinggi, di mana gempanya kalau terjadi udah sering terus besar ya, nah itu mempengaruhi itu. Kemudian yang kedua tipe bendungannya ya, apakah tipe bendungan homogen ataukah zona ataukah gravity dari beton ya. Tapi di sini khususnya kita hanya bicara soal bendungan urukan tanah ya. Kemudian ketiga itu tingkat resiko bendungan dan waduk yang telah selesai ya. Misalkan kalau dia hancur terjadi sesuatu, resikonya bagaimana di hilir
ya. Tentu kan kita tahu kalau bendungan itu failure, maka kehilir ya yang mendapat bencana terbesar ya. Kemudian keempat adalah konsekuensi perkiraan risiko. Jadi 4 hal ini harus kita perhatikan, harus kita perhitungkan. Jadi sekali lagi tingkat bencana gempa di lokasi bendungan ya, besar kecilnya, koefisien gempanya dan zonanya, kemudian tipe bendungannya, kemudian kebutuhan fungsionalnya, juga tingkat resiko bendungan dan konsekuensi perkiraan rasio ya. Nah, kalau pengaruh kondisi lokal ya, pengaruh lokasi bendungan ya, itu berasal dari tentu kondisi topografi dan geologis tempat ya. Nah, faktor utama yang dipertimbangkan dalam persyaratan parameter gempa di daerah tersebut adalah pertama adalah klasifikasi tempat ya. Apakah dia itu aluvium ya, berdiri di atas aluvium atau batuan. Yang pertama. Yang kedua adalah parameter fisik atau physical properties dan ketebalan lapisan fondasi. Kalau misalkan lapisan fondasi di bawah bendungan itu tebal kuat tapi tipis ya, nggak dalam gitu, nah itu juga harus jadi bahan pertimbangan ya. Kemudian ketiga, pengaruh dekatnya jarak terhadap sesar ya. Kalau lokasi bendungan kita itu dekat sesar, kemudian selain kita harus periksa sesarnya aktif atau tidak ya, juga harus kita lihat pengaruhnya ya. Seperti apa pengaruhnya ya. Biasanya kalau pengaruhnya kalau dekat dengan as bendungan atau dekat dengan bendungan ada sesar aktif, nah itu menjadi pertimbangan yang sangat signifikan ya. Kemudian yang keempat adalah jarak dari daerah pelepasan inersi. Jadi kalau ada pelepasan inersi, jaraknya segimana sih jauhnya dari bendungan kita. Juga terakhir adalah pemilihan magnitude ya, magnitudo untuk desain ya. Itu semua mempengaruhi terhadap analisa stabilitas pseudostatik, khususnya pseudostatik termodifikasi ya. Nah, kemudian tadi yang menjadi salah satu faktor penentu juga adalah tingkat kerusakan ya. Bagaimana, sejauh apa pengaruh tingkat kerusakan ya. Nah, klasifikasi tingkat kerusakan ya dapat dibuat berdasarkan percepatan gempa maksimum atau PGA, yaitu peak ground acceleration ya, yang mungkin terjadi pada MDE atau pada maximum design earthquake ya. Nah, yang kedua, penentuan dapat dilakukan dengan menggunakan peta zona gempa ya. Jadi kita bisa juga menggunakan peta zona gempa pada lokasi dengan material fondasi ya. Material fondasinya apakah batuan gitu ya. Nah, bagi fondasi yang terdiri atas ya pasiran lunak atau mengandung pasir lepas dengan kepadatan relatif rendah ya, itu punya potensi likuifaksi ya. Jadi kalau likuifaksi itu maka dia akan kehilangan kekuatan geser ya. Jadi itu pada pasir dengan kepadatan relatif rendah. Jadi saat terguncang itu air kan keluar tuh ya. Nah, sehingga seolah-olah si tanah itu menjadi seperti lumpur ya, seperti lumpur madi gitu ya. Nah, kalau sudah itu kuat geser turun, kalau sudah kuat geser turun ya sudah. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok pada pasir? Karena pasir itu kalau kita ingat ya, Coulomb itu kan tau sama dengan C ditambah sigma tangens V. Nah, kalau pasir C-nya itu 0 ya. Jadi begitu 0 maka tinggal tau sama dengan sigma tangens V, C-nya kan 0. Nah, pada saat terjadi likuifaksi, mencair ya, cair seperti bubur, maka kalau air tuh V-nya berapa? V-nya kan 0. Jadi V-nya juga 0 sehingga si tau ini menjadi sama dengan 0. Air alias tidak punya kekuatan geser sama sekali. Ya udahlah, failure lah ya. Jadi seperti air gitu. Nah, sekarang kita kembali penentuan ya. Maksudnya kita bicara mengenai penentuan percepatan gempa maksimum ya. Itu kita bisa lihat nilainya pada tabel ya. Nah, tabel di sini ada ditunjukkan tabel ya, di mana klasifikasi tingkat kerusakan itu dari rendah, moderat, tinggi sampai ekstrim, tergantung dari nilai PGA ya. PGA itu apa tadi? Peak ground acceleration ya, PGA, dan jarak ya, jarak lokasi ya, apakah terdapat sesar aktif atau tidak.
Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk menentukan misalkan klasifikasi tingkat kerusakan bendungan kita tuh apa? Apakah di tingkat rendah, apakah di tingkat moderat, tinggi atau ekstrim? Ya. Bisa dilihat dari nilai PGA dan jarak bendungan terhadap sesar. Ya. Nah, untuk penentuan kelas gempa maka kita harus menghitung faktor risiko total. Ya. Di mana di sini faktor risiko total itu dibobot ya, besarnya sama dengan faktor risiko pengaruh kapasitas waduk atau FRK ditambah FRT. FRT itu adalah faktor risiko pengaruh tinggi bendungan ya. Kemudian FRE yaitu faktor pengaruh dari kebutuhan evakuasi ya, itu nanti masing-masing ada bobotnya masing-masing ya. Bisa kita lihat bobotnya nanti dari tabel. Dan FRH atau resiko tingkat kerusakan di hilir ya, nanti bisa dilihat dari pedoman klasifikasi bahaya pada bendungan. Jadi keempat faktor yang tadi saya sebutkan itu harus dijumlah ya, berdasarkan bobot masing-masing berapa bobotnya terus dijumlah. Nah nanti setelah dijumlah dapat FR tot ya, dari situ kita bisa lihat nanti kelas dari bendungannya ya, harus return periodnya berapa tahun seperti itu ya. Nah, kelas resikonya di sini yang tadi saya sudah sebut ada 4 ya, yaitu kelas yang pertama rendah, kemudian moderat, kemudian tinggi dan ekstrim ya. Nah, tadi kan udah dijumlah nih. Nah, kalau misalkan ketemunya itu faktor risiko total tadi kan FRT sama dengan bla 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 4 tadi ya, FRT sama dengan ada 4 faktor tadi, dijumlah nilainya itu 0 sampai 6, maka kelas risiko bendungan kita kelasnya adalah rendah ya. Nah, kalau faktor resikonya itu dijumlah ternyata nilainya 7 sampai 18, maka bendungan kita dalam kondisi kelas resiko yang moderat ya. Nah, kalau kelas faktor risiko total tadi ternyata nilainya 19 sampai 30, maka kelas risiko bendungan kita adalah tinggi. Sedangkan 31 sampai 36 ekstrim, kalau lebih ya ekstrim banget ya. Nah, kelas risiko ini nanti menentukan analisa dalam stabilitas pseudostatik ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di tabel ya, setelah dihitung total faktor risiko berapa, maka kita bisa tahu bahwa bendungan kita itu berada dalam kelas risiko yang mana ya. Nah, di sini pengaruh tingkat risiko bendungan ya, tujuannya itu adalah untuk mengetahui tingkat risiko bendungan berdasarkan kelas risiko beban gempa yang harus digunakan dalam desain ya. Nah, bisa dilihat juga pada tabel ya. Semua tuh ada di tabel. Jadi kita cuma ngerti aja FRT itu faktor risiko total sama dengan anu tambah anu ya, ada 4. Nah, itu 4 itu masing-masing kita lihat dari tabel ya, sesuai dengan bobotnya masing-masing ya. Jadi kalau faktor risiko kapasitas risikonya itu ekstrim, nah, berapa bobotnya ya? Bobotnya 6 misalnya ya. Itu kalau dia ekstrim ya. Kalau tinggi itu bobotnya 4 ya. Kemudian kalau dia moderat bobotnya 2. Kalau dia kelasnya rendah maka bobotnya 0. Nah, nanti ini semua dijumlah ya. Nah, kalau kita sudah tahu ya mengenai kelas risiko bendungan tersebut, kemudian kita akan menghitung stabilitas pseudostatiknya ya. Nah, stabilitas itu aman tidaknya biasanya digambarkan oleh nilai faktor keamanan ya. Nah, tentu kita dalam menghitung kita harus memenuhi faktor keamanan minimum ya dalam mendesain ya. Kan kita desain, kita hitung faktor keamanannya berapa ya. Maka kita faktor keamanan yang diperoleh itu harus memenuhi faktor keamanan minimum ya. Nah, untuk faktor keamanan minimum tersebut ada beberapa kriteria. Artinya beberapa kondisi ya yang bisa mempengaruhi terhadap nilai atau besarnya kriteria faktor terhadap nilai besarnya faktor minimum ya, faktor keamanan minimum. Pertama ya, yang biasa itu adalah kondisi desain selama analisis dan risiko keruntuhan. Jadi gimana waktu didesain harus dipertimbangkan ya. Seperti tadi saya katakan datanya itu harus akurat ya. Jadi kita tidak boleh semata-mata ambil aja udah pokoknya CV-nya sekian. Oh, jangan ya. Yang tadi saya katakan untuk menentukan CV saja Anda sebaiknya menggunakan apa tadi? Menggunakan diagram PQ
atau stress path ya, karena dia mewakili seluruh parameter dari sampel yang diambil ya. Sampel yang diambil kan ratusan ya. Nah, kemudian kedua, tingkat ketelitian parameter kuat geser. Nah, itu tadi. Ketika kita menggunakan diagram PQ, kita sudah punya tarikan selubung longsor, maka di atas dan di bawah selubung longsor itu ada titik-titik yang kita plot ya. Nanti di situ ada upper bound dan lower boundnya. Jadi artinya ada batas atas dan batas bawah dari parameter yang kita pakai. Misalkan saya ambil 15, saya ambil nilai sudut geser dalam, misalkan 23 derajat. Nah, plus min berapa? Ya, yang bagus adalah 23 plus min 0,5 standar deviasinya. Ya, jadi ada upper bound, ada lower bound. Jadi maksimal kita ambil 23,5, kemudian paling bawah minimumnya kita ambil 22,5. Ya, sedangkan selubungnya 23. Nah, kalau tingkat ketelitian parameter kuat gesernya itu baik, maka apa yang kita hasilkan berdasarkan perhitungan itu sudah akan menyatakan kondisi lapangan yang sesungguhnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah struktur tubuh bendungan. Ya, jadi struktur tubuh bendungan itu apakah homogen, ya, apakah dia zonal, ya, apakah dia inti, kemudian kiri kanannya itu adalah rockfill, ya, rockfillnya juga apakah rockfill batu betul atau dia random, ya, random juga nanti ada random yang mengandung butir halus, ada random yang mengandung butir kasar, ya, jadi menentukan sekali struktur tubuh bendungan. Kemudian investigasi lapangan, ya. Apakah investigasi lapangan yang kita lakukan itu sudah memadai untuk mempersembahkan data di dalam analisa perhitungan, ya. Apakah pendidikan lapangannya sudah sesuai dengan material yang kita temui, ya. Jadi jangan sampai kita menemukan tanah butir kasar tapi uji tanah untuk butir halus, misalkan seperti itu, ya. Kemudian kompatibilitas tegangan-regangan dari material fondasi dan tubuh bendungan, ya. Jadi bagaimanakah hubungan antara tegangan dan regangan. Jadi ada material yang dengan tegangan kecil menghasilkan regangan besar, tapi ada yang dengan tegangan besar menghasilkan regangan kecil, ya. Nah, itu kita juga harus perhatikan. Jadi banyak pertimbangannya, ya. Dan yang terkait dengan pekerjaan, ya, pekerjaan pelaksanaan itu adalah kualitas pengawasan konstruksi, ya. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan pelaksanaan konstruksi, pengawasannya itu kurang sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, ya. Misalkan pemadatan tanah belum mencapai maksimum dry density 98%, cuma 90, udahlah cukup lah. Nah, nanti pada saat terakhir baru ketahuan, ya. Biasanya kita saat pelaksanaan tuh nggak sadar, pokoknya selesai gitu, ya. Nanti setelah impounding, selesai impounding belum selesai sudah ada yang rembes. Nah, baru ketahuan bahwa ternyata pada saat pelaksanaan mungkin pengawasan kurang baik, ya. Juga tinggi bendungan. Nah, makin tinggi bendungan harus makin baik, bukan berarti juga kalau rendah bendungan kita tidak baik mengawasinya, ya. Jadi semua harus diawasi, khususnya kalau dia tinggi itu pengawasan harus lebih-lebih, ya. Karena kalau sudah jadi kemudian sudah tinggi dan ada masalah di tengah, wah, susah bongkarnya, ya. Kemudian penilaian berdasarkan pengalaman di masa lalu terhadap bendungan tipe urukan, ya. Kita kan bisa membandingkan dulu bangun di sana tanahnya apa CH apa CL, kemudian tipe zonal, ya. Kemudian intinya diapit oleh random butir halus, apa random kasar atau butir kasar semua atau batu. Kita semua punya kompilasi data, ya, mengenai hal-hal tersebut. Belajar dari pengalaman masa lalu, kita bisa jadikan pengalaman dalam membangun yang baru, tapi bukan berarti mencontek persis, ya, mencontek persis. Di sana udah pernah, udah sini juga seperti itu, tidak bisa, ya. Yang sudah-sudah itu hanya bisa kita gunakan sebagai pengalaman untuk bahan masukan dalam kajian terhadap bendungan yang sedang kita bangun, ya. Nah, untuk kriteria faktor keamanan, di sini ada tabel mengenai kriteria faktor keamanan, ya, di mana ini ada 4 macam. Yang pertama tadi sudah saya singgung, yaitu kondisi selesai pembangunan, ya. Kemudian saat aliran langgeng, kemudian saat operasi waduk, ya, muka air maksimum di udik, di
di hilir ya, dead storage, kemudian surut cepat ya, juga kondisi darurat. Kondisi darurat itu apa sih? Misalkan ya pada filter ya atau drainase terjadi pembuntuan. Ya. Kalau si drainasenya itu buntu ya, maka air kan nggak bisa lewat tuh. Nah, tidak bisa lewat drainase kan, tidak bisa lewat filter. Sehingga apa akibatnya? Dia tekanan air porinya naik karena airnya nggak bisa lewat. Ya, jadi di tekanan air porinya naik, kuat gesernya akan turun. Ya, seperti itu ya. Itu dikatakan adalah kondisi darurat. Atau misalkan penggunaan saat operasi yang turun secara cepat ya. Misalkan Jatiluhur misalnya. Jakarta pipa air minumnya pecah. Kemudian ambil dari Jatiluhur misalkan ya. Panjang gitu kan. Nah, jadi sehingga dalam satu hari itu kebutuhannya kan banyak tuh. Nah, dia bisa turun secara cepat tuh. Nah, penurunan secara cepat yang melebihi dari operasionalnya ya, operasi waduk itu harus diperhatikan ya. Itu termasuk kondisi darurat. Masing-masing kondisi harus dikaji berapa faktor keamanannya, dan faktor keamanan tersebut harus memenuhi kriteria minimum ya. Sedangkan metodenya kita bisa gunakan tegangan total atau tegangan efektif tergantung dari kondisinya. Bisa Bapak Ibu lihat dalam tabel ini. Juga faktor keamanannya berapa yang harus dipenuhi ya. Itu berbeda kalau dia tanpa gempa dan kalau dia dengan gempa ya. Begitu juga dengan tekanan air porinya. Nah, untuk kriteria beban gempa desain bendungan ya. Tadi sudah saya singgung ada 4 level ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, untuk kelas risiko yang keempat ya, itu persyaratan tanpa kerusakan itu 100 sampai 200 tahun ya. Kemudian metode analisisnya bisa pakai koefisien gempa ya. Bisa dilihat di tabel ini. Untuk kelas risiko masa guna risiko 4, 3, 2, 1 yaitu masa guna 50 sampai 100 tahun, kita bisa metode analisis koefisien gempa ya. Nah, kalau persyaratan tanpa kerusakan berarti OBE ya. Nah, kalau dia diperkenankan ada kerusakan berarti kan MDE tuh. Nah, boleh sih rusak tapi tidak signifikan, cuman small damage tadi dikatakan ya. Maka kita harus gunakan koefisien gempa alias pseudostatik ya. Jadi dan dinamik apabila diketahui atau kita peroleh faktor keamanan waktu pseudostatik ya, itu FK-nya tidak 1 tapi lebih kecil dari 1. Apakah kita harus merubah desain dari si bendungan? Tidak ya. Kita cek lagi pakai gempa dinamik, atau dengan kata lain kita pakai perhitungan analisa alihan tetap ya. Nah, alias deformasi. Kalau analisa alihan tetapnya atau deformasi tadi lebih kecil dari setengah tinggi jagaan, it's okay. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau lebih besar, nah ini pertanyaan bagaimana? Apakah merubah desain bendungan ya? Nah, itu nanti masalah lain ya. Nah, ada beberapa kriteria untuk analisa stabilitas ya. Yang pertama adalah persyaratan tanpa kerusakan, tadi saya sudah singgung untuk OBE ya. Kemudian analisa dilakukan dengan cara koefisien gempa. Cara koefisien gempa itu ada 2. Koefisien gempa pseudostatik dan koefisien gempa pseudostatik termodifikasi. Ya. Nah, sekarang kenapa kok ada termodifikasi ya? Karena kalau yang pseudostatik biasa itu ya. Jadi si koefisien gempanya itu dianggap sama dari bawah ke atas, relatif sama ya. Nah. Dan bekerja di titik berat merupakan gaya horizontal ya. Nah, padahal si bendungan itu kan tinggi. Kalau bendungan tinggi, maka koefisien gempa atau pengaruh gempa dari dasar ke puncak kan nggak sama, ya. Jadi analisa stabilitas pseudostatik yang biasa itu kemudian dimodifikasi menjadi analisa pseudostatik termodifikasi dengan meninjau ya analisa terhadap keruntuhan apabila terjadi keruntuhan di 0,25H, 0,50H, 0,75H dan H. Dan H-nya itu diukur dari atas ya. Nanti saya perlihatkan di sini. Ini sudah. Nah, tadi sudah saya singgung juga bahwa penentuan intensitas gempa tadi pakai apa tadi? Deterministik ya, probabilistik dan peta zona gempa. Tujuannya untuk menghitung parameter goncangan gempa di permukaan tanah ya pada berbagai periode ulang. Nah,
pendekatan dengan peta zona gempa ya, ini kita lihat pada periode ulang 10, 20, 50, 100, 200 ada di situ ya. Nah, tadi kan kita sudah katakan mungkin untuk 100 sampai 200 atau 1000 sampai 10.000 untuk MDE ya. Itu semua ada di peta zona gempa. Jadi kalau kita mau lihat berapa koefisien gempanya ya untuk digunakan dalam stabilitas pseudostatik ya, kita bisa melihat dari peta zona gempa terbaru yaitu di yang tahun 2017 ya. Nah, sekarang kita baru masuk bab 4 ya, yaitu analisa stabilitas pseudostatik termodifikasi yang tadi saya sampaikan ya. Jadi analisis gempa untuk desain bendungan dan bangunan pelengkap ya tahan gempa itu kita gunakan dengan koefisien termodifikasi ya. Kalau yang biasa itu dia percepatan gempa dari dasar sampai puncak, tadi saya sudah singgung ya, dianggap sama. Itu kan nggak benar gitu kan ya. Nah, itu kurang tepat ya, karena bendungan urugan khususnya tahan itu kan lebih fleksibel ya, lebih fleksibel sehingga percepatannya itu membesar di puncak ya. Jadi nggak bisa kita anggap sama dari bawah sampai ke atas ya. Jadi kita langsung saja ke koefisien gempa pseudostatik termodifikasi ya. Nah, di sini ini pada slide ini ya, Bapak Ibu bisa lihat slide yang ini, yaitu dia dilihat atau dianalisa mulai dari puncak ya, dari puncak ya, 0,25H, 0,75, kemudian H ya. Jadi J per H-nya itu 0 sampai 0,4 ya. Nah, di sini ada tinggal masukkan aja ke rumus di sini ya. Y per H-nya misalkan saya mau Y per H 0,25, maka masukkan ke rumus ini dengan Y per H 0,25. Maka nanti akan diperoleh nilai misalnya nilai K ya. Nilai K itu apa? Kita lihat di sini ya. Nah, nanti dengan lereng upstream ya, kita misalkan menganalisa lereng upstream nih ya dengan Y per H 0,25 ya. Y per H itu dari atas ya. Jadi Y per H 0,25 berarti dari atas. Kalau puncak gini dari atas 0,25 kita buat lingkaran bidang longsor ya. Nah, kita hitung berapa ya. Kemudian untuk kalau bidang longsornya itu Y per H-nya setengah, jadi setengah tinggi. Nah ya, bidang gelincirnya itu setengah tinggi. Kemudian bidang gelincir 3/4-nya dari atas ke bawah 3/4 ya buat. Dan terakhir kalau dia sampai bawah. Ya, jadi kita punya 0,25, 0,50, 0,75 dan Y per H 1 ya. Jadi kalau ini ya Bapak Ibu, ini tingginya di sini 0,25 buat ini. Terus setengah kita buat lagi. Kemudian 0,75 dari tinggi ya kita buat bidang gelincir, dan terakhir kalau dia sampai bawah. Kita hitung berapa faktor keamanannya dengan berbagai beban gempa ya. Nanti dari situ kita peroleh nilai-nilai faktor keamanan, kemudian kita plot seperti ini. Ya, kita plot seperti ini. Nah, ada di slide yang saya berikan di sini ya. Yang sebelah kiri itu adalah perhitungan lereng upstream untuk Y per H 0,25. Sebelah kanan itu adalah Y per H untuk 0,75 tapi di downstream ya. Nah, lalu kita buat tabel Bapak Ibu nih. Hasil analisis stabilitas pengaruh gempa kondisi steady seepage misalnya, ini contohnya di Bendungan Dharma ya. Bagian bendungan Udik misalnya ya, Udik itu upstream, Y per H-nya 1 ya. FK faktor tanpa gempanya 4,411 ya. Kemudian KY-nya 0,41 ya. Kita ketemu nilai K yang tadi itu 0,125 dan faktor keamanannya 2,73. Itu contoh saja. Ini hasil perhitungan ya. Setelah Bapak Ibu hitung buat tabel seperti ini, nilai-nilainya kita lihat ya. Faktor keamanan tanpa gempanya berapa? Faktor keamanannya di sini adalah untuk 100 tahun ya. FK-nya itu 2,73 ya. 1,662, 1,338, kemudian 1,242. Izinnya itu 1,2, berarti dia semua masuk ke kriteria faktor keamanan minimum ya. Begitu juga untuk yang di downstream ya. Di sini kita lihat untuk periode ulang 100 tahun ya, yang di downstream nomor 2, hilir downstream ya. Itu semua juga nilainya di atas 1. Jadi aman
Ya. Tapi untuk nilai 5.000 tahun untuk MDE ya, di sini kita lihat pada kolom terakhir nilai faktor keamanannya itu izinnya 1 ya. Tapi ternyata di sini dari hasil perhitungan nilainya itu banyak yang kurang dari 1. Dari 8 hasil, 3 hasil itu di atas 1 ya. Yang dari 8 3 hasil di atas 1. Yang 5 hasil di bawah 1 ya. Apakah berarti ini tidak aman? Nah, kita tidak bisa langsung mengatakan tidak aman, tapi kita periksa dengan cara menghitung alihan menggunakan cara MACD and SID ya. Jadi kalau dia misalkan wah pseudostatiknya faktor keamanannya 1, izinnya kan 1, berarti dia udah lebih, ya udah nggak usah ngitung lagi alihannya atau deformasinya. Tapi kalau FK-nya lebih kecil dari 1, berarti harus dihitung alihannya atau besarnya deformasi penurunan. Kalau deformasi yang diperoleh itu lebih kecil dari setengah freeboard, aman, sudah, no problem. Tapi kalau masih lebih besar dari, nah, kita harus apakah merubah desain ya, atau kita berikan tambahan seperti counterweight misalnya gitu ya, sehingga stabilitasnya bisa meningkat ya. Nah, ini sebagai contoh hasil analisa stabilitas pseudostatik ya untuk lereng hulu kondisi steady seepage bendungan Dharma di sini ya. Ada nilainya 2. Nah, ini contoh saja, ini menggunakan program Plaxis ya. Nah, ini adalah ilustrasi gambar bendungan Urugan ya yang mengalami kerusakan saat gempa ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini sih memang bukan di kita, ini ada di Thailand ya kalau saya. Oh, di India. Di India ya. Tahun 2001. Nah, seperti ini. Ini tentu juga banyak hal-hal yang harus kita teliti. Kenapa bisa seperti ini? Apakah karena gempanya yang memang koefisien gempanya terlalu besar ya, memang zonanya zona tinggi, atau saat pemadatan memang tidak dilakukan dengan baik ya. Ini hanya gambaran saja. Seperti inilah kira-kira kalau terjadi gempa ya terhadap bendungan urukan tanah kita. Nah, ini upstream slide ya dari Kitayama Dam ya, Kobe. Earthquake 1995, kita lihat di sini di bagian bawah ya. Nah, itu ada penurunan ya. Ada sampai jadi retak, ada celah ya di bawahnya itu ya. Salah satu contoh. Kemudian ini juga ini terjadi rakah atau celah gitu ya. Celahnya tuh besar, itu celahnya itu di batu di atas kalau diukur tuh mungkin hampir setengah meter tuh. Ada seperti belah gitu ya. Itu kan dari prepnya tuh. Jadi sampai ke dalam ya. Belahnya itu sampai ke dalam ya. Mungkin ada dalam 1 meter, atasnya itu terbuka sekitar setengah meter. Gambaran kira-kira kerusakan-kerusakan yang kita bisa lihat akibat gempa ya. Ini juga di mana? Nah, ini agak parah ini ya. Ini di di Sikang. Ini Weir ya, Weir di Bendung sih ini ya. Tapi ini dia tentu kalau bendung biasanya sih dari beton ya. Ini beton aja bisa seperti ini. Apalagi kalau kita bendungan yang dari homogen, tanah homogen ya. Nah, untuk melakukan stabilitas ya, maka kita bisa juga apabila yang tadi saya sampaikan ya untuk analisa stabilitas ya, kita bisa menggunakan uji lapangan untuk mengetahui parameter dinamiknya. Kemudian uji lapangan itu bisa berupa cross hole ya, atau PS suspension, PS logging ya. Juga bisa pakai uji penetrasi SPT ya, uji SPT, kemudian CPT. Juga bisa melalui uji laboratorium dan metode empiris ya. Nah, supaya tergambar nih ya oleh Bapak Ibu bagaimana sih step-stepnya gitu loh. Kalau misalkan gini, kita harus stabilitas statik dulu. Ya, habis statik terus pseudostatik termodifikasi ya. Kalau pseudostatik termodifikasi dia masih lebih kecil dari 1, maka kita cari alihan MACD and SID gitu kan ya. Nah, kalau ternyata MACD and SID kriterianya itu hasilnya tidak boleh lebih besar dari setengah tinggi jagaan, tapi dia lebih, terus diapakan? Nah ya, di sini saya berikan ininya Bapak Ibu, bagan alirnya ya. Bagan alirnya mulai dari bagan metode analisis ya, kita harus tahu studi kegempaan. Jadi itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang panjang ya. Jadi memang
Makanya bendungan itu kalau sampai selesai dibangun itu jarang ya yang kurang dari 5 tahun ya. 5 tahun juga udah luar biasa. Karena apa? Panjang. Tahapannya itu panjang ya. Studi kegempaan, kemudian pendidikan geoteknik. Setelah itu ada baru kita desain bendungan ya. Nah, saat desain bendungan kita harus lihat apakah apa tanahnya, materialnya, urukan, homogen, sonal ya. Kemudian bagaimana geometrinya ya. Juga kaitannya terhadap elevasi elevasi waduk, kemudian muka air normal, kemudian lakukan stabilitas. Stabilitas mana? Statis dulu ya. Stabilitas statik tanpa gempa. Ya. Kalau kita punya bendungan di Kalimantan yang dia tuh tidak ada zona gempanya, nggak usah sampai ke pseudostatik, cukup statik. Analisa stabilitas statik yang biasa itu sudah selesai ya. Tapi kalau kita berada bendungannya di daerah yang zona gempanya cukup besar, maka analisa stabilitas statik dulu ya, yaitu waktu pembangunan, kemudian kondisi langgeng, steady seepage ya, kemudian surut cepat dan jangka panjang ya. Nah, kalau misalkan dia tuh sudah FK-nya memenuhi FK minimum, oke, selesai. Kemudian kita langsung mencoba ke analisa stabilitas pseudostatik. Nah, pseudostatik ini 2, yaitu OBE dan MDE ya. Nah, kalau OBE sudah oke, kemudian MDE. Kalau MDE FK-nya memenuhi, selesai. Tapi kalau OBE FK-nya nggak memenuhi alias kurang dari 1, hitunglah alihannya menggunakan Maksidi and Sid. Nah, ya. Nah, kalau masih tidak memenuhi, lakukan analisa dinamik. Ya, jadi setelah Maksidi and Sid tadi, kalau tinggi alihannya lebih kecil dari tinggi jagaan, ya selesai. Tapi kalau dia lebih besar atau alias tidak lebih kecil, maka analisis respon dinamik ya, yaitu dengan cara quake dan sebagainya.